Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Saibah, kelas 1A. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 poin tentang sejarah peradaban Islam. Poin pertama yaitu tentang contoh perkembangan Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Contoh perkembangan Islam di masa Rasulullah SAW yaitu mencakup beberapa fase. Yang pertama, masa dakwah di Mekah, yaitu pada tahun 610 sampai 622 Masehi. Yang kedua, yaitu fase masa dakwah di Madinah, yang mana pada masa ini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama ada hijrah ke Madinah. Yang kedua ada pembentukan masyarakat Madinah. Yang ketiga ada perang pertahanan, di mana Rasulullah SAW pernah mengikuti beberapa perang seperti perang Uhud, perang Badar, dan perang lainnya. Yang keempat yaitu perjanjian Hudaibiyah. Fase yang ketiga yaitu penaklukan kota Mekah atau sering disebut dengan Fatu Mekah, yang mana terjadi pada tahun 630 Masehi. Fase yang keempat yaitu penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab, bahkan sampai sekarang ke seluruh dunia. Selanjutnya yaitu contoh perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, yang mana kita telah ketahui bahwasannya Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Perkembangan Islam di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq yaitu ada 2. Yang pertama penyatuan penduduk Arab melalui perang Riddah. Yang kedua yaitu ekspansi atau penyebaran Islam keluar jazirah Arab. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang mana diantaranya ekspansi besar-besaran atau perluasan Islam secara besar-besaran. Yang kedua administrasi dan pemerintahan. Yang ketiga sistem kalender Hijriah. Yang keempat melakukannya ijtihad. Adapun perkembangan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan yaitu kodifikasi Al-Quran. Yang kedua yaitu ekspansi ke wilayah Afrika Utara dan Kaukasus. Yang ketiga yaitu pemerintahan infrastruktur. Yang terakhir perkembangan Islam di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu konsolidasi internal, yang mana terjadinya konflik internal seperti perang Jamal dan perang Siffin. Dan yang kedua yaitu pembenahan pemerintahan. Yang terakhir yaitu munculnya sektarianisme, yang mana memicu adanya konflik internal seperti munculnya kelompok Khawarij dan Syiah. Poin kedua yaitu menjelaskan tentang dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam, yang mana di sini bukan hanya berkembang dalam aspek keagamaan saja, tetapi hijrah dari Mekah ke Madinah itu juga mempengaruhi beberapa aspek seperti aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Ada beberapa dampak hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah yang mempengaruhi perkembangan peradaban Islam. Yang pertama yaitu pendirian negara Islam pertama di Madinah, yang mana di sana ada dasar pemerintahan dan piagam Madinah. Yang kedua yaitu penguatan syiar Islam, yang mana di sana juga ada kebebasan beragama dan penguatan dakwah Islam. Yang ketiga, pengembangan hukum dan sosial, yaitu adanya pembentukan aturan sosial dan solidaritas sosial. Yang keempat yaitu perkembangan ekonomi Islam, yang mana adanya pendirian pasar Islam dan adanya zakat dan wakaf. Yang kelima yaitu kekuatan militer dan pertahanan, yang mana adanya strategi militer dan kesatuan
atau umat Islam. Poin ketiga yaitu perbandingan dan faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan berkembang seperti pada ilmu dasar agama dan bahasa, kajian keilmuan Yunani, dan kemajuan arsitektur dan teknik. Adapun faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah yaitu yang pertama ekspansi atau perluasan wilayah, yang kedua yaitu sentralisasi bahasa Arab, yang ketiga yaitu perluasan infrastruktur. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu masa ini disebut juga dengan puncak keemasan ilmu pengetahuan seperti ilmu lembaga pendidikan dan penerjemahan, pengembangan sains dan teknologi, pencapaian dalam filsafat dan teologi. Adapun pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu stabilitasi politik dan ekonomi, dukungan penuh khalifah, sentralisasi Baghdad sebagai pusat ilmu, interaksi lintas budaya. Poin keempat yaitu penjelasan tentang zaman keemasan Islam dan tokoh-tokoh yang berkontribusi pada masa zaman keemasan Islam. Pada zaman keemasan Islam, dunia Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, ekonomi, dan filsafat. Adapun tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam masa keemasan ini yaitu seperti Imam Al-Khwarizmi yang mana mengembangkan ilmu matematika, Ibnu Sina yang mana mengembangkan ilmu kedokteran, Al-Binuri yang mana mengembangkan ilmu astronomi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan Imam Al-Ghazali yaitu mengembangkan ilmu filsafat. Poin terakhir yaitu menjelaskan tentang bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu harmonisasi sosial dan politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan pusat pengetahuan. Yang ketiga yaitu penumbuhan ekonomi dan perdagangan. Yang keempat yaitu penyebaran dan perkembangan seni dan kebudayaan. Yang terakhir yaitu pembentukan identitas sosial yang plural. Adapun contoh dari kebijakan toleransi beragama yang diterapkan yaitu diantaranya kebebasan beragama bagi non-muslim, adanya Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan, adanya pengangkatan non-muslim pada jabatan penting di masa Abbasiyah, dan adanya toleransi beragama di Andalusia pada masa Bani Umayyah. Yang terakhir yaitu dampak kebijaksanaan toleransi beragama yang diterapkan pada masa kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah bagi kemajuan peradaban Islam, diantaranya yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan ekonomi dan perdagangan, stabilisasi sosial, kemajuan seni dan kebudayaan, serta pengaruh pada peradaban Barat. Alhamdulillah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. See you.